Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sekarang setelah kita mengetahui tentang tata cara mencari nafkah yang baik, niat yang baik, tujuan yang baik, dan bagaimana agar kita di dalam mencari nafkah itu kita mendapatkan pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita meringkas sedikit di mana Nabi SAW bersabda, "Man talabad dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mencari harta, mencari dunia halal, dunianya halal, hartanya halal, caranya halal, mukathiran, tapi untuk bermewah-mewahan, untuk sombong-sombongan, untuk menumpuk-numpuk harta, dia tumpuk hartanya, dia simpen hartanya, mufakhiran, untuk berbangga-bangga, atau bahasa gampangannya untuk wah-wahan. Apa yang akan terjadi pada dia? Apa akibatnya yang akan dia rasakan? Akibatnya ternyata bahaya sekali. Mencarinya halal, tapi niatnya untuk menumpuk harta, niatnya untuk sombong-sombongan, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan marah kepadanya. Na'udzubillah. Kemudian kita termasuk orang yang selamat dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man talabaha istighfafan minal anil mas'alah wa siyanatan li nafsih jaa yaumal qiyamah kal qamar lailatal badr. Dan barang siapa yang mencari harta istighfafan, untuk menjaga kehormatan dirinya, bukan sombong, untuk menjaga kehormatan dirinya. Maaf, kita menjaga kehormatan diri itu bernilai ibadah. Bahkan kalau kita mengeluarkan uang agar kita terjaga kehormatannya, tidak terhina, itu bernilai sedekah. Tapi dalam hadisnya Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, ma waqafihil mar'u irdahu fahuwa lahu sadaqah. Apa yang dikeluarkan oleh seseorang, apa yang dijadikan untuk menjaga, apa yang dijadikan oleh seseorang untuk menjaga nama baiknya, maka dia bernilai sedekah untuk dia. Nah, contohnya misalkan, maaf, ada orang menyangka kita sebagai pencuri misalkan, naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah. Kemudian kita berusaha untuk menjaga nama baik kita agar kita tidak dituduh pencuri, karena memang kita nggak mencuri, posisi kita benar. Kemudian kita mengeluarkan biaya, mungkin lewat jalur hukum dan lain sebagainya, sampai orang tadi cerah, nggak menuduh kita sebagai pencuri lagi. Maka apa yang kita keluarkan itu tadi bernilai sedekah, karena nama baik ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nama baik kepada kita. Atau misalkan ada orang mengatakan kepada kita bahwa kita utang sama dia belum bayar, padahal kita enggak. Kita utangnya sudah bayar dan kita punya bukti, tapi dia mengatakan enggak, kamu belum bayar. Akhirnya kita bayar lagi biar nama kita baik, biar gak dituduh sebagai orang yang menunda-nunda bayar hutang. Jangan dikira itu gak ada nilai pahalanya. Apa yang kita keluarkan itu menjadi nilai sedekah untuk kita. Itu yang dijelaskan Nabi. Nah, ini ada orang mencari harta, niatnya biar dia terhormat, bukan sombong, bukan. Maksudnya dia nggak terhina gitu. Maaf, kalau sekarang ada suami sehat,
fisiknya sehat, akalnya sehat, panca inderanya sehat, semuanya sehat, normal. Tapi nganggur karena males, kan bikin malu. Dan akan jadi bahan omongan. Yang malu itu bukan si suaminya itu tadi saja, istrinya juga menanggung malu, anaknya juga menanggung malu, bahkan mungkin orang tuanya, mertuanya menanggung malu, saudaranya juga malu. Punya saudara suri itu males, nganggur, malam nongkrong sampai pagi, pagi tidur sampai sore, terus seperti itu. Jangan dikira itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang jelek, akan jadi bahan omongan. Ini ada orang nggak mau jadi bahan omongan, dia berusaha, dia semangat. Yang penting itu tadi syaratnya, usahanya halal, niatnya baik, dan tidak menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari ibadah, jauh dari ulama. Ini namanya menjaga kehormatan diri. Dan istifafan anil masalah, agar dia nggak minta-minta, agar nggak ngerepoti orang lain. Saya maunya usaha sendiri, nggak mau minta-minta. Ini kan baik sekali. Apa yang akan dia dapatkan? Ja'a yaumal qiyamati kal qamari lailatal badri. Nanti di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan wajahnya bersinar seperti malam di saat malam bulan purnama. Nah, luar biasa. Kembalinya ke niat. Nyari harta niatnya biar gak minta-minta, nyari harta niatnya biar gak terhina, dagang niatnya biar gak minta-minta, biar gak terhina, bisnis niatnya biar gak minta-minta, biar gak terhina, kerja berkarir niatnya biar gak minta-minta, biar gak terhina, ikhlas dagangannya, kerjaannya, bisnisnya baik, bukan yang haram, kemudian tidak menjadikan dia jauh dari Allah. Maka orang-orang seperti itu nanti di hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya bersinar seperti rembulan di saat malam bulan purnama. Dan perlu diingat, dijelaskan oleh para ulama, ketika kita akan mendatangi tempat-tempat usaha kita, baik kantor, toko, kios, di pasar, ataupun pabrik, jangan lupa untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir. Nabi SAW pernah bersabda, sejelek-jeleknya tempat di muka bumi ini, kata Nabi, aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa sih kok pasar? Karena di pasar itu bukan Nabi merendahkan orang di pasar, enggak sama sekali. Semua profesi dalam Islam mulia selama profesi itu halal. Karena di pasar itu banyak orang yang lupa kepada Allah, hanya ingatnya dagangan, harga, kulakan, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi ada orang yang mulia luar biasa di pasar itu. Siapa mereka? Nabi menjelaskan, adalah orang yang ketika di pasar ingat Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Dzakirullahi fil ghafilin bimanzilatis sabir fil ghazin." Orang yang ingat kepada Allah, di mana di tempat itu banyak orang yang lupa dari Allah, itu kedudukannya sama seperti orang yang sabar dalam perang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa zikir, sholawat, istighfar, baca di tempat-tempat usaha kita, di kantor, di kios kita, di pabrik kita. Ini baca. Kalau memungkinkan kita bisa wudhu, kita bisa khusyuk, bisa punya tempat yang bersih, baca juga di situ Al-Quran kalau memungkinkan. Kalau seandainya tidak, ya kita baca Qurannya di luar tempat usaha itu, tapi di tempat usaha kita sholawat, istighfar, dan lain sebagainya, agar hati kita ingat selalu kepada Allah dan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.